Pemirsa, tibalah kita di segmen terakhir, dialog tragedi kematian Angeline. Bu Titi, kalau kita lihat ini sebenarnya pengakuan dari juga tetangga terkait gerak-gerik Angeline yang juga terlihat ditelantarkan orang tua. Bahkan dari sekolah juga sudah melihat adanya gerak-gerik yang aneh dari Angeline. Ini bagaimana? Apakah tidak ada pelaporan ke KPAI? Apa yang terjadi dengan hubungan sosial masyarakat? Memang tidak ada untuk laporan tentang kasus ini ya. Tetapi dalam suatu kehidupan sekarang ini dengan perkembangan teknologi sekarang ini, perkembangan zaman sekarang ini cenderung kehidupan yang individual. Sehingga dalam kelompok masyarakat, organisasi kecil itu tidak peduli dengan kiri kanan. Sehingga mereka ya dilakukannya. Ketika terjadi ini kepada Angeline sebagai anak yang tidak bisa mengungkapkan, tetapi kemudian di sekolah tahu, ini seharusnya segera dilakukan. Betul. Sekolah itu kan supervisor, itu adalah kepala sekolah. Jadi harus ada suatu action. Apalagi ada bimbingan penyuluhan BP, guru BP-nya begitu konseling, ya. Itulah yang memberikan bimbingan kepada anak, bagaimana anak itu mandiri, bagaimana anak itu bisa mengatasi kehidupan sendiri. Ini yang harus lakukanlah home visit. Artinya ada fungsi-fungsi yang tidak dijalankan dengan baik begitu dari sekolah. Dari sekolah ada fungsi kepala sekolah, gurunya gitu ya. Kalau misalnya seperti ini, sehingga ini kan tidak kemudian anak ini berlarut-larut, berkepanjangan untuk menerima beban sendiri. Karena apa permasalahan sekarang ini ya, dengan misalnya di Bali itu, yang saya baru pulang dari Bali, dari Lombok, itu memang kekerasan terhadap anak itu tinggi, kejahatan seksual itu juga semakin tinggi, miras, narkoba itu juga terus meningkat. Nah, meningkat semuanya ini. Artinya kan pemerintah daerah, pengawasan terhadap anak ini ketika ada anak masih jam 10 malam masih nongkrong, ini kan harus ada suatu pengawasan. Saya kemarin juga waktu di di NTB, itu saya lihat malam pada pukul jam 11 itu saya keliling. Saya keliling masih ada kelompok-kelompok anak ini. Sebenarnya saya rapat di kantor gubernur ya saya sampaikan ini semuanya bahwa ini harus kembalikan kepada fungsinya. Apalagi nanti mau Ramadan itu kan harus bagaimana Ramadan kepada anak itu kan. Ada benturan juga terkait tradisi nih Bu ini. Mungkin susah untuk bisa masuk untuk mengintervensi, ini seperti apa ya? Ini kan merupakan suatu sinergitas ya. Beberapa kelembagaan yang harus betul-betul sama, harus ada tim dan bersama-sama, tidak berdiri sendiri gitu. Pendidikan, kesehatan, sosial, itu harus menjadi suatu sinergitas bergandeng tangan untuk betul-betul mengawasi anak-anak yang ada di jalanan. Ketika kesadaran masyarakat rendah ini, apa upaya dari KPAI? Apakah untuk melihat atau mungkin kasus-kasus Angeline yang lain juga tidak terungkap? Ini banyak itu sekarang itu. Dan tidak hanya sekarang ini mungkin suatu bom yang untuk membukalah mata hati kita bahwa anak ini perlu suatu perlindungan, itu kan. Jadi inilah menjadi suatu perhatian juga pada pemerintah daerah, kepedulian kepada semua pihak-pihak berwajib untuk mengetahui hal ini. Karena ini kan tidak bisa dibiarkan begitu saja gitu. Nah, KPAI sekarang kan juga sudah ke daerah-daerah untuk bersosialisasi kepada pemerintah daerah. Bagaimana di daerah itu ada yang namanya KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah, P2TP2 ada dan ini digerakkan semua. Harus digerakkan gitu karena belum ada, tidak semua daerah ada, baru sekitar 15. Termasuk menjaring laporan Bu dari warga. Ya, termasuk menjaring laporan dari warga betul, begitu. Dan warga juga diberikan kesadaran untuk berani menyampaikan kepada KPAD, kepada P2TP2A atau kepada LPA, LPSK, pemerintah daerah untuk bahwa ada warga saya yang begini, gitu. Karena ini juga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Gitu. Polisi juga sedang melakukan pendalaman, Ibu. Apakah mungkin nanti ada tersangka yang dan motif lain mungkin ini ada tambahan lainnya begitu. Apakah mungkin juga nantinya ini KPAI juga akan mengawal persidangan dan juga bisa melakukan investigatif? Atau kalau kita lihat tadi menurut Undang-Undang 20 nomor 35 2014 35 Ibu nomor 35 tahun 2014 terkait dari hak asuh begitu ya Ibu. Pengangkatan asuh. Ketika ditemukan ada penelantaran dari hak dari anak asuh, apakah keluarga atau ibu angkatnya akan dikenakan sanksi? Pasti itu kan 15 tahun. Dan kalau itu dari keluarga sendiri ada kan bisa ditambah 2 tahun. Dan seperti itu. Ini yang harus ditegakkan, ini yang harus dilakukan. Terkait dengan beberapa mungkin pelaku bisa 1 orang, 2 orang, 3 orang dan KPAI terus akan melakukan suatu pengawasan, terutama dengan Kapolda yang kita selalu pengawasan seperti apa Bu di Bali ini dengan tingkat angka pedofilnya yang juga cukup tinggi begitu Ibu. Bagaimana? Pengawasan kita tentu kepada ini melalui pemerintah daerah, kemudian melalui
yang saya sudah ini ada Badan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik. Itu juga digerakkan dan ini membentuklah di KPAI supaya semua kan, kalau KPAI itu kan seluruh Indonesia. Tapi kalau di daerah itu, di daerah provinsi, kabupaten, kota ada KPAD. Ketika ini ada di RT ini, oh berarti sudah bisa masuk ke kabupaten ini. Jadi mereka tidak akan kesulitan lagi untuk datang ke pusat. Tetapi KPAI adalah mengawasi semua, melakukan suatu koordinasi dengan KPAD yang ada di daerah. Bagaimana tentang perlindungan anak, perlindungan khusus kepada anak, itu yang harus menjadi suatu agenda utama supaya anak ini mempunyai hak dasarnya, hak anak yang harus kita penuhi. Dan tentu saja kita berduka lah dalam hal ini untuk KPAI. Terima kasih Bu Titi, ya, sama-sama. Komisioner KPAI telah bergabung pada pagi ini dalam Dialog Jurnal Pagi. Ya. Demikian Dialog Jurnal Pagi, kami akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya sesaat lagi.